Salam sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kita boleh jumpa pada minggu ini dalam pelajaran lanjutan. Pada minggu ini kita dapat pelajaran yang ke-6. Saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti pelajaran di channel ini. Dan barangkali saudara sudah bagikan akan pelajaran ini ke teman-teman kita yang lain. Saya berterima kasih untuk partisipasinya. Dan saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama sehingga boleh menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyanggupkan kami, tuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam pelajaran kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita adalah asal-usul Abraham. Ayat inti Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebelum kita akan lanjut dalam mempelajari firman ini, mari kita lihat judul ini dan ayat inti, dan kita akan lebih cari tahu, lebih mendalam tentang asal-usul Abraham dan Abraham sendiri. Oke. Dari mana Abraham ini datang atau dari mana asal-usul Abraham? Saya dapati dalam komentar-komentar bahwa Abraham berasal dari Ur Kasdim. Ternyata saya dapati Ur Kasdim ini adalah kota kuno yang mempunyai kebudayaan yang tinggi, sahabat firman. Dan memiliki sejarah yang makmur. Ini terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 28. Yang kedua adalah sebuah kota penting di Babel Selatan. Ya. Pusat peribadatan mereka adalah Dewa Bulan. Dan di Ur ini tinggallah orang-orang Aram atau suku-suku Aram. Daerah-daerah barat daya Mesopotamia. Dan di Ur Kasdim ini yang memimpin adalah Nabopolassar. Dari tahun 626 sampai 605. Dari tempat ini Abraham dipanggil 2 kali oleh Allah untuk keluar. Sahabat firman, panggilan yang pertama di dalam Kejadian 12 ayat 1. Lek lekha, pergilah. Panggilan kedua, Kejadian 22 ayat 2. Lek lekha, pergilah. Jika saudara dan saya, mari kita lihat apa respon Abraham. Kalau dia berpikir sebagai manusia biasa, lebih bagus Abraham memilih tinggal di Ur Kasdim yang kebudayaan tinggi, kekayaannya makmur. Namun ini sangat luar biasa. Abraham merupakan seorang pria yang gagah berani, dengan iman menyatakan itu harus meninggalkan tanah kelahirannya. Dia pergi, ayat inti kita, dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu tapi dijanjikan Tuhan. Ternyata tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ini dari Ur Kasdim adalah Kanaan. Kanaan. Nah, mari kita lihat ya, saudara-saudara. Minggu yang lalu, Kanaan ini adalah anak yang bungsu dari Ham. Dia dikutuk, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di Kanaan ini. Di mana Kanaan? Kanaan terletak di pantai Syria sampai sekitar lembah Yordan. Ini Kanaan. Lalu informasi tentang Kanaan, tanah yang rendah. Tanah dari terbenamnya matahari. Tanah yang kaya dengan bulu domba yang merah. Tanah para pedagang. Dan tempat tinggal orang-orang yang tinggal di Kanaan ini adalah dari suku Ham, keturunan Ham. Ya, itulah Kanaan. Kanaan. Bangsa yang terkutuk. Ya. Tinggal 7 bangsa yang berlainan di Kanaan ini. Negeri yang subur, sahabat firman. Lalu yang berikut, kepercayaan mereka adalah ketahyulan, penyembah berhala, keji dan najis.
Namun saudara-saudara, mereka bersikap baik terhadap nenek moyang orang Yahudi. Informasi rohani ini saudara akan baca dalam Kejadian pasal 10 ayat 6, 9 ayat 25, Bilangan pasal 13 ayat 27, Ulangan 18 ayat 9 sampai 11, 29 ayat 17, dan Imamat 18 ayat 27. Itu informasi rohaninya. Nah, mari kita lihat janji tentang sebuah tanah air yang istimewa ini merupakan fokus pembicaraan dari perjanjian lama. Dan sahabat firman, Israel yang diberkati Tuhan. Allah bermaksud memanggil Abraham keluar dari tanah, dari tempat tinggalnya yang berbudaya tinggi, makmur, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan ini. Mari kita lihat. Saudara-saudara akan baca saja pelajaran ini berfokus pada Kejadian pasal 11, 12, 13, dan 14. Kita baca beberapa pasal itu. Nah, kita lihat Kejadian pasal 12. Mengapa Tuhan memanggil Abram untuk tinggalkan negeri dan keluarganya, negeri yang kaya budaya, makmur ini? Saya dapat ada beberapa poin dalam firman yang kita bacakan, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ini janji Allah kepada Abraham. Abraham dengar persis ini. Allah akan memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur. Yang berikut, Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati dia. Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk dia. Dan respon dari Abraham adalah, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Abraham harus meninggalkan warisannya dan banyak yang dia pelajari dan diperoleh melalui warisan pendidikan dan pengaruh. Dia memilih menerima janji Tuhan. Ya, janji Tuhan ini bukan tentang tanah air fisik yang dipikirkan oleh Abraham, tetapi tentang keselamatan dunia. Dan janji ini terlihat dari berkat bagi semua bangsa. Lalu yang berikut sahabat firman, proses berkat universal ini bekerja melalui keturunan Abraham dan pada akhirnya akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Informasi rohani yang saya bacakan 3 poin ini, saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 18, 26 ayat 4, 28 ayat 14, dan Kisah 3 ayat 25. Nah, mari kita lanjut sahabat firman. Apa alasan sehingga Abraham meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Mesir walaupun baru tiba di tanah perjanjian ini? Alasan satu-satunya adalah karena kelaparan sahabat firman. Dan disinilah Abraham tidak terlihat sebagai seorang pria yang gagah perkasa yang keluar dari Ur dengan iman yang teguh. Abraham terlihat di sini seorang pria yang sangat lemah. Ya. Dan dia memilih sendiri untuk meninggalkan tanah Kanaan menuju ke Mesir. Mengapa dia memilih sendiri? Karena dia mengandalkan diri sahabat firman. Nah, terlihat ya, dia juga terlibat dalam politik manipulatif dan tidak etis. Ini Abraham, ya. Dan dia membuat kesalahan. Namun ini sangat luar biasa. Kesalahan dari Abraham ini, Tuhan tidak tinggalkan dia. Dan dalam perjanjian baru, pembicaraan tentang Abraham sebagai contoh keselamatan oleh kasih karunia, artinya hanya itu sahabat firman. Karena jika bukan anugerah, Abraham sama dengan kita tidak akan memiliki pengharapan. Sangat luar biasa saudara-saudara. Abraham bisa memiliki pengharapan karena ada anugerah. Kita bisa memiliki pengharapan keselamatan karena hanya ada anugerah Yesus Kristus. Cara untuk memperoleh keselamatan ini gampang saudara. Menerima dia sebagai juru selamat. Mengakui firman yang terdapat di dalam kitab suci. Itu cara yang terbaik. Kita berpindah kepada pasal 13. Bagaimana kita belajar untuk bersikap dan murah hati kepada orang lain meski mereka tidak bersikap seperti itu kepada kita. Ini konsep dari Kejadian 13 ini.
Cara yang terbaik yang saya dapati dari ayat-ayat ini adalah sabar. Yang pertama, sabar dan jangan berbantah-bantah. Cara yang kedua adalah memperlakukan orang lain sebagai saudara dan kerabat dekat kita. Lalu cara yang ketiga adalah tanyakan dengan sukacita kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita, untuk memilih apa yang mereka senangi dalam hidup mereka. Ya. Ini yang kita dapati di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 13. Dan saudara lihat ini, bahwa ketika terjadi perkelahian antara hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham, Abraham dengan tenang, sabar, memperlakukan Lot dan hamba-hambanya sebagai saudara dan kerabat dekat. Dan memang saudaranya adalah, saudara Abraham adalah Lot. Dia memperlakukan mereka dengan baik. Mengapa dia memperlakukan mereka dengan baik? Karena Abraham yakin mereka tiba di tanah Kanaan bukan karena kekuatan mereka, tapi oleh karena tuntunan surga, tuntunan Tuhan bagi kehidupan mereka, sampai mereka berada di tanah itu, sahabat firman. Karena masalah kekayaan saja, masalah memiliki kambing domba yang banyak, jadi hamba-hamba berkelahi. Oleh sebab itu, satu cara yang terbaik yang Abraham buat adalah mereka berdiri dan dia katakan kepada Lot, engkau melihat tanah ini sangat luas. Jika engkau ke kiri, saya ke kanan. Jika engkau ke kanan, saya ke kiri. Dan ini yang terjadi. Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya, tetapi Abraham tetap tinggal di Kanaan. Langkah yang berikut, langkah Abraham ini adalah tindakan iman. Dan Abraham tidak memilih tanah itu karena dia yakin bahwa itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Apakah bisa kita memiliki tanah Kanaan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi manusia? Bisa, sahabat firman, bisa. Caranya gampang, saudara-saudara. Jika mengalami situasi seperti Abraham, kita hadapi dengan tenang. Kita memperlakukan orang lain sebagai saudara dan kerabat dekat kita. Itu yang kita harus buat dalam hidup kita. Lalu tanyakan mereka yang menyakiti apa kemauan. Turutilah kemauan mereka, saudara-saudara. Lalu yang berikut, tanyakan kepada Tuhan, apa yang perlu saya buat dalam kehidupan sehingga saya boleh memiliki tanah Kanaan surgawi. Tuhan pasti akan jawab yang terbaik. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya, bahwa Tuhan akan meyakinkan saudara dan saya untuk menerima dia sebagai juru selamat, untuk mengakui kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Kita berpindah kepada pasal yang ke-14. Dan kalau kita membaca pasal 14 ini, apa alasan sehingga terjadi peperangan antara koalisi 4 tentara dari Mesopotamia dan Persia melawan koalisi 5 tentara Kanaan, termasuk Raja Sodom dan Gomora? Alasannya, saudara-saudara, ada beberapa alasan. Yang pertama, ini berkaitan dengan fakta bahwa orang-orang Kanaan memberontak melawan penguasa Babel. Fakta yang kedua adalah ini berkaitan dengan kedaulatan tanah Kanaan. Apa respon Abraham terhadap peristiwa ini? Sahabat Tuhan, ini berkat Tuhan, respon Abraham sangat luar biasa. Abraham lebih dahulu mencari Tuhan, mencari nasihat Tuhan. Dan poin yang berikut adalah Abraham harus campur tangan untuk menyelamatkan keponakannya Lot yang ditawan selama peperangan. Bagi Abraham, tanah perjanjian tidak diperoleh dengan kekuatan senjata atau kebijaksanaan strategi politik. Bagi Abraham adalah bahwa pemberian tanah Kanaan itu datangnya dari anugerah Tuhan. Dan Abraham mengambil keputusan atas nasihat Tuhan. Dia tidak menyerang koalisi-koalisi tersebut. Abraham mengadakan serangan cepat ke kem di mana Lot ada, dan dia menyelamatkan Lot dan Raja Sodom. Abraham menunjukkan keberanian dan ketabahannya yang kokoh kepada Tuhan.
Dan sahabat firman, ketika Abraham memenangkan peperangan ini, sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Dan karena berpengaruh Abraham ini, banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang datang mencari, ya. Mencari, banyak orang datang belajar tentang Tuhan yang Abraham layani. Apakah hal ini bisa terjadi kepada saudara dan saya? Bisakah saudara dan saya berpengaruh untuk memberikan berkat bagi orang lain? Atau pengaruh Anda dan saya membuat orang jauh dari Tuhan? Saudara, kita jawab di dalam hati kita. Jika saudara ada pengaruh untuk menyelamatkan orang lain, lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjut, ya. Kita lanjut di ayat 18 sampai ayat 24 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Di dalam keadaan seperti ini, Melkisedek muncul setelah pembalikan kekerasan dan kejahatan yang diwakili oleh raja-raja Kanaan lainnya. Dan referensi Alkitab pertama untuk imam dalam ayat pasal 18. Ini adalah Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Ya. Imam Allah yang maha tinggi. Apa respon Abraham kepada Tuhan? Abraham ketika memenangkan peperangan ini, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Dengan demikian, ya, persepuluhan dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan sebagai pemilik segalanya. Jadi persepuluhan itu dipahami bahwa bukan diberikan kepada Tuhan oleh penyembahnya, tetapi sebagai hadiah dari Tuhan karena Dia memberikan segalanya bagi kita. Informasi rohani saudara akan baca dalam Kejadian 14 ayat 19, 20, 1 ayat 1, Ibrani 20, Kejadian 28 ayat 22, dan Ibrani 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Nah, apa tujuan Allah memilih Abraham? Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, tujuan Allah memilih Abraham bukan sekedar menjadi sahabat karibnya, tetapi menjadi media dari hak istimewa dari segala bangsa sehingga dia dituntun kepada kebenarannya. Yang berikut, dia akan bercahaya di tengah kegelapan moral sekitarnya. Demikian saudara-saudara, tujuan Allah memilih Abraham. Apa tujuan Allah memilih saudara dan saya? Supaya saudara dan saya menjadi bercahaya di tengah kegelapan moral di dunia ini, ya. Dan ingat ini, Tuhan bukan memilih saudara dan saya bukan sekedar menjadi anak-anaknya, tetapi Allah berkeinginan supaya kita bisa bermanfaat untuk menunjukkan terang Allah ke seluruh dunia. Jadi saya bersyukur saudara-saudara, di dunia yang penuh dengan dosa ini, saya dipilih. Mengapa saya dipilih? Karena saya mengakui Yesus sebagai juru selamat. Saya mempercayai kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Walaupun saya manusia berdosa, tapi saya penuh keyakinan bahwa saya dipilih untuk menjadi terang, menjadi berkat. Berkat di mana saja saya berada. Berkat keselamatan bagi orang lain. Dan berkat keselamatan bagi pribadi saya. Ketika saya menjadi berkat bagi orang lain, maka itu akan menguatkan iman saya. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan sahabat firman. Beberapa poin ini diawali dengan satu pertanyaan. Apakah Anda bersinar seperti batu hidup dalam bangunan Allah? Saudara akan jawab, menambah dari jawaban yang saya dapati. Jawaban yang pertama adalah, kita tidak memiliki agama yang murni. Kecuali sahabat firman, agama itu memberikan pengaruh yang mengendalikan kita dalam setiap transaksi bisnis. Yang kedua, kita harus memiliki kesalehan praktis untuk dimasukkan di dalam pekerjaan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita harus memilih kasih karunia Kristus
yang mengubahkan di dalam hati kita. Dan yang keempat, kita membutuhkan jauh lebih sedikit tentang diri kita, sahabat firman, dan lebih banyak tentang Yesus Kristus. Ingat, sahabat firman, bahwa Tuhan tidak mencari orang kudus yang super, tetapi Dia mencari manusia yang bercela, yang mau menggenapinya dalam pertobatan dan iman dan hidup bagi Dia di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan iman, ketaatan tidak dapat dipisahkan, sahabat firman. Sebagaimana halnya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan tidak dapat dipisahkan. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 18-19 informasi ini. Dan saudara-saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, kunci iman Abraham adalah Abraham percaya pada kesetiaan Allah, Sang pemberi janji, dengan tidak ragu-ragu sedikit pun. Saat ini saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Apa kunci saudara memilih Allah? Saya yakin bahwa sebagaimana kunci keberhasilan Abraham, kunci iman Abraham menjadi bagian kunci saudara dan saya. Marilah kita percaya kepada Allah. Karena Allah sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan mari, jangan kita ragu-ragu mengakui Dia, menerima Dia sebagai juru selamat. Jangan kita ragu-ragu mengakui kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Karena hanya dengan hal itu saja, saudara dan saya akan menjadi berkat di dunia ini. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan karuniakan berkat melimpah. Tuhan akan selamatkan saudara dan saya. Dan kita akan berada bersama dengan Dia dalam kerajaan yang Dia siapkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mempelajari firman Tuhan. Menyadari kami tidak sempurna, kami dibatasi dengan dosa, dan kami tidak sanggup mengerti akan firman ini. Namun kami tetap memohon kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kami, mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, dan akan menuntun kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, menjadi berkat di mana saja kami berada, di saluran keselamatan bagi saudara-saudara kami, dan mempersiapkan diri kami di orang lain untuk menerima keselamatan yang Tuhan sediakan ketika terjadi hari Maranatha. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.